Baik, selamat pagi. Acara webinar akan segera kita mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Penunjang Pelayanan Medik, Bapak Niko Nuke Keuan Eskepnes, MPH. Yang saya hormati Ibu narasumber yang sudah hadir di studio Yohanes. Dan yang saya kasihi Bapak Ibu dan sahabat Yohanes Kupang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat berkumpul kembali di studio Yohanes Kupang dalam kegiatan webinar dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei tahun 2023. Dengan tema yang akan dibahas dalam webinar hari ini, yaitu mengenal hipertensi, pencegahan, pengelolaan, dan gaya hidup sehat. Sebelum kita membahas hipertensi, pencegahan, pengelolaan, dan gaya hidup sehat, mohon kesediaan Bapak Kabid Penunjang Pelayanan Medik, Bapak Niko Keuan Eskepnes, MPH, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita hari ini. Untuk waktu dan layar dipersilakan kepada Bapak Kabid. Baik. Terima kasih. Bisa dengar suara ya, Ibu Ayu? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Semangat Ibu Ayu. Baik, pada tempat yang pertama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan waktu untuk bisa bertemu dalam webinar hari ini. Pada tempat yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ibu Direksi pada waktu yang sama tidak bisa hadir dalam kegiatan pembukaan webinar hari ini, sehingga kami sebagai Kabid Penunjang non-medis, bukan Kabid Penunjang medis ya Ibu Ayu, nanti teman di sebelah tidak enak juga. Kabid Penunjang non-medis diberikan ruang untuk membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Webinar hari ini diinisiasi oleh teman-teman dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Weset Yohanes Kupang, dan ini dilatari oleh kegiatan Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2023, minggu kemarin, dengan tema mengenal lebih dekat hipertensi dari aspek pencegahan, pengelolaan, dan gaya hidup sehat.
Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom dan juga di ruang luring Aula Pondek Rumah Sakit Yohanes, kita semua sudah tahu bahwa di Indonesia hipertensi menjadi salah satu penyebab kematian, kalau tidak salah nomor urut 3 setelah stroke dan tuberkulosis. Sedangkan di dunia hipertensi menjadi penyebab nomor 1 kematian di dunia. Selain itu juga hipertensi juga dianggap dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin ya, silent killer, di mana gejalanya sering tanpa keluhan. Sehingga luar biasa dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia, unit PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Yohanes Kupang menyelenggarakan webinar gratis. Terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama unit PKRS RSUD Yohanes Kupang yang sudah menginisiasi kegiatan webinar gratis pada hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang hebat, Ibu Dr. Stefani, spesialis penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi, dan juga Ibu Dr. Salmawati Mariati, spesialis gizi klinik yang akan memberikan kita ilmu tentang bagaimana mengenal lebih dekat hipertensi dari konteks penyakit dalam dan juga dari gizi. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ya, pola hidup kita saat ini bergeser dibandingkan dengan orang tua kita dulu, dan hipertensi sebagai salah satu penyebab kematian tadi. Baik, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga restu kita semua yang ada di ruang luring dan Zoom, saya membuka kegiatan webinar hari ini dengan resmi. Terima kasih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih ya Ibu Ayu sebagai moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kabid Penunjang Pelayanan Non-Medik untuk sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Penunjang Pelayanan Non-Medik, pola jajan penyakit sekarang ini telah mengalami perubahan yang semula paling banyak terjadi karena penyakit infeksi, beralih pada penyakit tidak menular. Perhatian dunia terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi kejadiannya. Salah satunya yaitu penyakit hipertensi. Untuk membahas hipertensi, pencegahan, pengelolaan, serta gaya hidup sehat, di studio Yohanes telah hadir narasumber yang expert yang sangat ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Stefani Adiwayuningrum, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi. Selamat pagi, Dr. Stefani. Pagi, Bu Ayu. Salam sehat. Baik, dan juga narasumber yang juga luar biasa, Dokter Gizi Klinik, Dr. Salmawati Mariati, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dr. Salma. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat sehat. Baik, terima kasih. Untuk ketertiban dan lancarnya webinar hari ini, diharapkan kepada peserta webinar, mohon untuk mematikan audionya terlebih dahulu. Nanti pada saat sesi diskusi, akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan menghidupkan mikrofonnya. Selama dalam penyampaian materi, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu Yohanes Kupang bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan segera mulai webinar hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Stefani Adiwayuningrum, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Untuk waktu dan layar
Dipersilakan, Dokter. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Saya izin share screen. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua para peserta webinar yang saya kasihi. Dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei 2023, maka webinar ini kita adakan. Saya akan menyampaikan tentang pengenalan hipertensi, pencegahan, pengelolaan, dan gaya hidup sehat. Ya, kata-kata hipertensi ini berasal dari dua kata, yaitu hiper dan tensi. Hiper itu artinya berlebihan dan tensi itu tekanan. Jadi apa yang selalu berlebihan itu pasti tidak akan bagus ya. Begitu juga dengan hipertensi. Nah, jadi hipertensi adalah suatu keadaan tekanan darah di atas nilai normal. Atau kita sering menyebutnya dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah itu terdiri dari dua komponen, yaitu tekanan sistolik. Dia adalah tekanan tertinggi saat jantung memompa atau mengucup. Dan tekanan diastolik, yaitu tekanan terendah saat jantung istirahat atau mengembang. Sebagai contoh, kalau tekanan darah kita itu 120/80, 120 itu disebut sistoli, dan 80 itulah yang disebut diastoli. Jadi ada dua komponen di sini. Jadi apa itu hipertensi dan kapan disebut kita mempunyai tekanan darah tinggi? Adalah apabila tekanan darah sistolik itu lebih atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 90 mmHg. Hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer ya, karena sering tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala, tapi tiba-tiba kalau pada waktu ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit, tiba-tiba diperiksa tekanan darahnya, tensinya lebih dari 160/100 misalnya. Itu bisa terjadi. Karena itu hipertensi disebut dengan the silent killer. Ini klasifikasi dari hipertensi. Jadi menurut JNC7 itu dibagi menjadi normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1, dan hipertensi stadium 2. Jadi normal dikatakan normal apabila sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Disebut prehipertensi apabila sistoliknya 120 sampai 139 dan atau diastoliknya 80 sampai 89. Hipertensi stadium 1 jika sistoliknya 140 sampai dengan 159 dan atau diastoliknya 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi stadium 2 sistoliknya lebih sama dengan 160 dan atau diastoliknya lebih sama dengan 100 mmHg. Ini penting klasifikasi ini karena tentu saja kalau tensi kita misalnya 135/85, jadi kita sudah waspada bahwa ini sudah prehipertensi. Saya sudah tidak normal lagi tekanan darahnya. Ya karena itu nanti apabila ada prehipertensi kita harus screening, harus periksa. Misalnya tekanan darah setiap 1 sampai 3 tahun ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba tekanan darah kita naik terlalu tinggi. Ini penyebab dari hipertensi. Jadi sebenarnya 90% penyakit hipertensi itu tidak diketahui penyebabnya. Itu disebut sebagai hipertensi primer. Sedangkan 10%-nya itu biasanya berhubungan dengan kelainan ginjal
seperti orang yang dengan gagal ginjal kronik atau kelainan pembuluh darah seperti pada penyakit jantung koroner, kelainan hormonal ya seperti pada hiperaldosteron misalnya, atau kehamilan yang disebut biasanya eklamsia atau keracunan kehamilan. Itu disebut dengan hipertensi sekunder. Walaupun hipertensi itu silent killer ya, jadi hampir di antara 10 orang itu 9 orang itu biasanya tanpa gejala. Itu sebagian besar. Tapi ada juga yang dengan gejala seperti misalnya rasa berat atau sakit di bagian belakang kepala ya. Kadang kepalanya sakit atau berdenyut, sulit tidur atau gangguan penglihatan. Nah, diagnosis pastinya harus mengukur tekanan darah, tidak bisa dengan gejala saja. Ini ada yang gejala lain, tapi biasanya gejala lain itu ada setelah timbul komplikasi. Ya, seperti sakit dada kalau sudah terjadi jantung koroner atau serangan jantung, atau berdebar-debar ya bila terjadi gangguan irama jantung, napas pendek atau sesak bila sudah terjadi pembesaran jantung. Bisa juga mual muntah apabila tekanan darah itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan tekanan intrakranial dalam otak, lalu mual muntah. Mimisan juga bisa terjadi. Ya, kalau tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah di hidung kita bisa pecah sehingga terjadi mimisan. Sama dengan pembuluh darah di mata bisa pecah sehingga terjadi matanya merah ya atau jadi perdarahan di konjungtiva. Kelemahan, kelumpuhan juga bisa terjadi apabila sudah terjadi komplikasi stroke, gelisah, perubahan mental apabila sudah terjadi neuropati, ensefalopati, hipertensi ya, bisa terjadi perubahan mental atau perubahan kesadaran. Ini komplikasinya. Jadi kerusakan akan terjadi pada berbagai macam organ ya. Baik itu jantung, bisa terjadi pembesaran jantung kiri, penyakit jantung koroner, ya, gagal ginjal kronik atau gangguan irama jantung. Begitu juga di otak bisa terjadi stroke, di ginjal bisa terjadi gagal ginjal, ya, sedangkan di mata juga bisa terjadi kebutaan apabila sudah menyerang syaraf di mata. Karena itu kita harus hati-hati karena komplikasi hipertensi ini menyerang semua organ, hampir semua organ ya. Ini adalah faktor resiko hipertensi. Jadi resiko itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Tentu saja umur ya, semua manusia pasti akan menua, karena itu biasanya terjadi suatu penyumbatan di pembuluh darah atau aterosklerosis, dan itu bisa menyebabkan hipertensi. Misalnya pada lansia, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik ya. Kalau orang tuanya hipertensi, tentu saja bisa terjadi kelainan genetik dan bisa menurun ke anak cucunya. Resiko yang dapat dimodifikasi, nah ini sebenarnya kita dapat melakukannya dengan pola hidup yang sehat sehingga tidak terjadi seperti obesitas ya. Jadi obesitas itu kalau di manajemen dengan baik sehingga berat badannya berat ideal, tentu saja risiko hipertensi itu tidak akan terjadi. Seperti merokok, ya, kurang aktivitas fisik atau sedentary lifestyle, ya, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, ya, itu bisa kita hindari. Dislipidemi, ya, konsumsi alkohol dan stres. Nah, ini contohnya sedentary lifestyle ya, atau kaum rebahan. Kita kapan hari sudah mengalami COVID-19 yang 3 tahun kita rebahan aja di rumah ya, itu bisa juga terjadi hipertensi karena aktivitas fisiknya kurang ya. Apalagi anak-anak kita tidak sekolah online, jadi mereka hanya duduk di depan laptop ya, di rumah saja tanpa bisa keluar rumah untuk beraktivitas. Jadi itu pasti akan bisa menyebabkan suatu obesitas dan faktor resikonya adalah terjadi hipertensi. Nah, begitu juga fast food ya, seperti di sini kita lihat ya, ada minuman kaleng, pizza ya,
bahkan kadang burger ya, seperti itu juga diet yang tidak sehat itu juga akan bisa menyebabkan obesitas dan bisa menyebabkan hipertensi. Ini penata laksanaan. Jadi yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Tentu saja perubahan gaya hidup sehat. Apabila ini gagal mencapai target tekanan darah, yaitu kurang dari 140/90, kita baru memberikan obat-obatan. Ini contoh perubahan gaya hidup sehat ya. Jadi kita harus menjaga berat badan, pelihara agar berat badan dalam rentang normal ya. Atau indeks BMI, indeks massa tubuh kita bagus, 18,5 sampai 24,9. Lalu pengaturan pola makan ya, ini nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Dr. Salma, yaitu perbanyak makan sayur dan buah, kurangi makan berlemak atau berkolesterol, kurangi konsumsi garam, dan minum alkohol. Olahraga juga penting, melakukan olahraga yang teratur, 30-40 menit per hari, misalnya jalan, renang, bersepeda. Tentu saja olahraganya yang bersifat aerobik untuk kardiovaskuler, bukan bersifat anaerobik untuk membesarkan binaragawan, itu bukan. Berhenti dan dari stres, emosi. Nah, ini ada suatu penelitian bagus sekali ya. Ada hubungan dengan perubahan gaya hidup dengan tekanan darah. Di sini kita bisa lihat bahwa penurunan berat badan itu bisa menurunkan rata-rata tekanan darah 5-20 mm Hg per 10 km per 10 kg berat badan. Menurun badan. Misalnya berat badan 80 misalnya menjadi 70. Otomatis rata-rata penurunan tekanan bisa 5-20 Hg. Lalu perencanaan makan. Ada yang namanya nanti dijelaskan Dr. Salma ya lebih lanjut. Ada yang namanya DAS diet ya, diet associated to stop hipertensi. Itu juga bisa menurunkan 8-11 mg/Hg. Lalu diet rendah garam kurang dari 2 gram per hari juga bisa menurunkan 2-8 mg/Hg. Mengurangi konsumsi alkohol sekitar 2-4 mg/Hg dan olahraga aerobik bisa sampai 4-9 mg/Hg. Nah, ini manfaat penurunan tekanan darah. Apa sih manfaat penurunan tekanan darah apabila kita menjalankan gaya hidup sehat dan dengan obat-obatan? Tentu saja manfaatnya banyak. Di sini kita lihat bahwa penurunan tekanan sistolik sebesar 2 mg/Hg, dia akan mengurangi kematian stroke sampai dengan 6%. Penyakit jantung koroner 4%. Ya, jadi bagus sekali. Ini penurunan tekanan sistolik 3. Dia bisa menurunkan stroke, kematian karena stroke sampai 8% dan penyakit jantung koroner dia akan berkurang 5%. Penurunan tekanan sistolik yang 5 mm saja dia bisa menurunkan kematian karena stroke sebesar 14% dan penyakit jantung koroner sebesar 9%. Demikian juga dia akan mengurangi kejadian stroke bisa sebesar 35-40%, jantung koroner atau infak miokard sebesar 20-25%, dan jika penurunan darah itu sesuai target, dia juga akan mengurangi kejadian gagal jantung karena penyakit jantung darah tinggi sebanyak 50%. Jadi bagus sekali manfaat dari kita menurunkan tekanan darah. Kapan kita minum obat? Tentu saja jika target tidak tercapai dengan perubahan gaya hidup. Jadi harus minum obat. Atau jika tekanan darah lebih dari 160/100. Biasanya kita langsung dengan kombinasi perubahan gaya hidup sehat dan obat. Jadi target tekanan darah kita harus kurang dari 140/90. Bahkan pada pasien hipertensi dengan diabetes atau dengan gula darah yang tinggi, target tekanan darah harus kurang dari 130/80 untuk menghindari resiko penyakit kardiovaskuler yang lebih berat.
Nah, ini strategi pengobatannya. Tentu saja karena hipertensi itu penyakit kronik, jadi pengobatannya dalam waktu lama. Bisa bertahun-tahun atau seumur hidup, dan jika memerlukan obat itu tidak dapat mencapai target, penurunan target. Dan obat-obatan ini harus dapat ditoleransi dan terjangkau tentu saja. Ini misalnya contoh jenis obat hipertensi ya, ada ACE inhibitor atau angiotensin 2 reseptor blocker ya. Ini asal tahu saja, ini contohnya captopril, lisinopril ya. Ada beta blocker, contohnya bisoprolol, ada kalsium channel blocker, contohnya amlodipin ya, ada latoros, itu yang sering kita pakai. Atau diuretik seperti furosemid ya, spironolakton atau HCT. Bagaimana deteksi dini hipertensi? Nah, ini tadi ya klasifikasi hipertensi. Apabila tekanan darah kita normal, kita harus periksa tekanan darah itu minimal sekali setiap 1-2 tahun. Apabila sudah prehipertensi, kita harus periksa tekanan darah sesuai anjuran dokter atau minimal sekali setiap tahun. Apalagi kalau dengan faktor resiko, misalnya penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit diabetes, kita harus periksa tekanan darah sesering mungkin. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menurunkan tekanan darah, tentu saja kita harus mengubah gaya hidup. Kita harus menjadi gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Dan bila tidak bisa mencapai target penurunan tekanan darah, kita harus minum obat anti hipertensi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, mengubah pola hidup, harus mengatur pola makan, kurangi asupan garam, olahraga teratur, hindari stres, hindari alkohol dan rokok, serta mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Jadi sebenarnya rekreasi itu perlu ya Bapak Ibu semua. Ya, ini udah weekend, jadi sudah waktunya kita rekreasi ya. Silakan jalan-jalan ke pantai, itu perlu untuk mengatur keseimbangan antara jiwa dan raga tentu saja. Ya. Nah, ini melakukan olahraga senam aerobik atau jalan sehat ya, jalan cepat, jogging, bersepeda bisa dilakukan 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. Obat-obat hipertensi itu tidak ada yang menyembuhkan ya Bapak Ibu semua, tapi hanya bersifat mengontrol. Jadi kalau Bapak Ibu semua minum obat darah tinggi, kontrol tensinya sudah 120/80, dokter apakah saya sudah sembuh? Pertanyaannya selalu seperti itu. Jadi tidak sembuh, tapi namanya terkontrol dengan obat. Karena itu obat harus dilanjutkan. Karena jika tidak minum obat secara teratur, maka tekanan darah akan tinggi kembali. Dan tentu saja itu bisa menyebabkan komplikasi pada semua organ. Jadi sebagai take home message, kita jangan lupa Bapak Ibu semua, tekanan darah hanya dapat diketahui dengan mengukur. Dengan mengukur tekanan darah, bukan sekedar dengan keluhan atau perasaan saja. Oh, tengkuk saya sakit, kepala saya sakit, jangan-jangan saya darah tinggi, atau ini sering emosi, ya, tekanan darah tinggi, ya, tidak seperti itu. Jadi tekanan darah harus diukur supaya kita mengetahui tekanan darah kita berapa, apakah hipertensi atau bukan. Selain itu kita harus kontrol tekanan darah secara teratur, juga menjalani gaya hidup yang sehat, dan minum obat secara teratur. Demikian presentasi dari saya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat dan selamat merayakan Hari Hipertensi Sedunia pada tanggal 17 Mei. Measure your blood pressure accurately, control it, and live longer. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ai. Baik, terima kasih Dr. Stefani untuk materi yang sudah disampaikan. Jika Bapak Ibu sudah ada yang bertanya, silakan menulis dulu di kolom chat, karena untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh
Dr. Salmawati, spesialis gizi klinik, tentang terapi pada pasien hipertensi. Untuk waktu dan layar dipersilakan Dr. Salma. Baik, terima kasih Kak Ayu. Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Salmawati, spesialis gizi klinik, akan sedikit memberikan sharing tentang terapi nutrisi pada hipertensi dalam rangka Hari Hipertensi tanggal 17 Mei. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stefani tentang pengertian hipertensi, di mana hipertensi sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di dalam arteri di atas 140/90 mm air raksa pada orang dewasa dengan sedikitnya 3 kali pengukuran secara berurutan. Tadi sudah dijelaskan juga tentang faktor resiko yang tidak dapat diubah untuk hipertensi. Ada jenis kelamin, ada umur, dan ada riwayat keluarga. Kemudian ada faktor resiko yang dapat diubah, yaitu merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang konsumsi garam yang berlebihan, berat badan berlebih, obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dislipidemia, dan stres. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tentang komplikasi hipertensi. Saya lewat saja. Nah, kita mulai dengan tujuan diet pada hipertensi. Sebenarnya tujuan diet untuk hipertensi apa? Yang pertama, mengendalikan tekanan darah. Yang kedua, memperbaiki zat gizi. Pasien dengan hipertensi biasanya dengan misalnya berat badan lebih atau obesitas perlu diturunkan status gizi agar berat badannya menjadi berat badan ideal. Kemudian, mengurangi keluhan dan gejala. Mungkin ada keluhan sakit kepala, darah tegang, mual muntah. Yang berikut, dengan pemberian diet ini, dengan keluhan yang ada, kita harus bagaimana memberikan makanan yang tepat pada pasien dengan hipertensi dengan keluhan yang ada. Kemudian, tujuan diet pada hipertensi yang terakhir adalah mencegah komplikasi. Seperti tadi disebutkan, komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke mata, atau bisa ke stroke. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi hipertensi, tadi juga sudah dijelaskan dengan pertama, mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik, kemudian tidak merokok atau menghindari asap rokok, kemudian mempertahankan berat badan ideal bagi yang obesitas atau overweight, kemudian menghindari alkohol, dan ada juga dengan diet gizi seimbang. Tentunya diet gizi seimbang ini yang perlu diketahui. Nah, sedangkan dengan hipertensi yang memiliki faktor yang tidak dapat diubah, itu tetap dapat dicegah dengan mengubah gaya hidup yang sehat. Nah, tadi sempat saya jelaskan tentang diet gizi seimbang untuk menghindari hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan diet gizi seimbang? Nah, diet dengan gizi seimbang adalah gizi yang baik, di mana asupan zat gizi sama dengan kebutuhan zat gizi. Jadi, kalau kita pakai garis lurus seperti ini, asupan dan kebutuhan adalah sama. Jika memakai prinsip gizi seimbang, terdapat 4 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, aktif dan berolahraga. Dan keempat adalah menjaga agar berat badan ideal. Berikut ini adalah tumpeng gizi seimbang. Kalau dulu kita mengenal makanan 4 sehat
5 sempurna. Kalau yang sekarang kita pakai tumpeng gizi seimbang, di mana terdapat ada 4 susunan seperti ini. Yang paling atas adalah untuk konsumsi gula, konsumsi garam dan minyak, di mana untuk konsumsi gula itu 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok per hari, minyak 5 sendok makan untuk per hari. Kemudian ada untuk kebutuhan protein, ada dibagi atas protein hewani dan nabati, di mana dianjurkan konsumsi 2-4 porsi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sayur dan buah. Untuk sayur sendiri dianjurkan konsumsi 3-4 porsi per hari. Kemudian buah dianjurkan 2-3 porsi hari. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat sendiri dianjurkan 3-4 porsi. Selain itu dianjurkan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Mungkin sebelum dilanjutkan oleh Dr. Salma, Dr. Stefani mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama dari Merianiser, pertanyaannya, izin bertanya dokter, kalau pasien dengan hipertensi, kira-kira efeknya bisa ke katarak atau tidak dokter? Kemudian kalau pasien dengan hipertensi dianjurkan tidak minum obat penambah nafsu makan, apakah berefek dokter? Ini untuk usia lansia. Persilakan dokter. Ya, jadi hipertensi itu dia tidak ada hubungannya dengan katarak. Jadi pada hipertensi dia gangguan penglihatannya itu karena ada perdarahan di retinanya, karena retinopati hipertensi. Jadi sebenarnya 2 hal yang berbeda. Walaupun sama-sama dia akan mengurangi penglihatan, ya. Itu. Lalu yang kedua, untuk dia minum obat darah tinggi bisa saja, silakan. Obat tambah nafsu silakan. Tapi tentu saja ada selang waktunya biasanya, ya, tidak diminum sekaligus. Tapi misalnya obat darah tinggi pagi, ya, misalnya 1 jam atau 2 jam kemudian silakan kalau mau meminum obat vitaminnya, seperti itu. Mungkin Dokter Salma sudah bisa, Bu Ayu? Ya, baik, terima kasih Dokter Stefani untuk jawabannya. Dokter Salma sepertinya sudah bisa untuk melanjutkan lagi materinya. Silakan Dokter Salma. Maaf, tadi masalah dengan jaringan saya. Ini adalah contoh isi piringku untuk yang normal dan untuk pasien dengan obesitas yang merupakan satu faktor risiko untuk hipertensi. Dengan gambar seperti ini, 1 piring itu untuk normalnya di atas makanan pokok, kemudian ada lauk pauk terdiri atas protein hewani dan nabati, kemudian ada ukuran buah, kemudian ada sayur seperti ini. Jadi dalam 1 piring itu dibagi atas 4, di mana sepertiganya ini lauk pauk, kemudian 2/3-nya adalah makan pokok, kemudian setengahnya lagi ada buah-buahan dan sayuran. Berbeda untuk pasien dengan obesitas.
di mana model piringnya adalah model piring seperti ini, model piring T, di mana untuk buah dan sayur sendiri setengah dari piring, kemudian untuk protein itu seperempatnya, kemudian untuk makanan pokok atau karbohidrat seperempat. Ya, ini untuk anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Tadi seperti Baik, sementara menyiapkan Dr. Salma dengan jaringan, dilanjutkan Dr. Stefani untuk pertanyaan yang kedua. Dokter, bagaimana aktivitas fisik yang baik untuk pasien hipertensi dengan jantung? Dari Ibu Maria Francisca Diga. Ya, Ibu Maria ya. Jadi kalau pasien hipertensi dengan jantung tentu saja tidak bisa berolahraga dengan berat ya. Karena itu kita anjurkan bahwa olahraga itu bersifat aerobik. Artinya apa? Dia untuk kardiorespirasi. Jadi untuk jantung dan untuk paru. Ya. Tentu saja yang ringan itu seperti berenang ya, bersepeda, jogging, atau jalan pagi, jalan sehat ya. Itu saja sih. Jadi tidak boleh istilahnya apa, aerobik yang high impact itu tidak boleh, harus yang low impact ya. Seperti Baik, itu, Dokter. Bagaimana Ibu Maria Francisca Diga? Sudah jelas ya yang disampaikan oleh Dr. Stefani. Jadi yang low impact, mungkin musiknya ya dokter ya, jangan terlalu keras ya dok. Musiknya harus slow-slow. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Paulo. Dok, apakah ada batasan tertentu untuk pasien hipertensi dalam, oh ini untuk Dr. Salma ya, Pak Nando ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, bisa dihidupkan mikrofonnya. Oh ya, Dr. Salma sudah bisa menampilkan slide-nya lagi. Silakan dilanjutkan, Dr. Salma. Mohon maaf terkait jaringan saya. Ini tadi terkait dengan kebutuhan atau asupan garam, minyak, dan gula pasir, gula. Jadi untuk satu hari itu kebutuhan atau asupan garam yang dianjurkan itu 1 sendok teh garam. Kemudian itu di situ termasuk MSG, kecap asin, saus tiram, dan makanan tinggi natrium lain. Kemudian untuk gula sendi sir, madu, sirup, dan susu kental manis. Kemudian untuk kebutuhan minyak sendiri, 3-5 sendok makan per hari, termasuk minyak, mentega, margarin, dan dari kulit hewani. Nah, yang baik adalah memang dengan menggunakan minyak yang tidak jenuh, misalnya dari extra virgin olive oil, tapi tidak boleh dimasak. Kemudian boleh mengganti misalnya
mengganti keju atau mungkin margarin dengan olesan avokat. Terganti. Kenapa dia begini lagi? Ya. Ini untuk aktivitas fisik. Ya, tadi sudah sempat juga mungkin disinggung sama Dr. Stefani untuk aktivitas fisik. Dia dapat mengurangi, mencegah hipertensi, terutama untuk mungkin pasien yang obesitas juga. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik, jalan 30 menit sehari, mungkin atau minimal 1 jam bergerak aktif, atau mungkin berjalan minimal 6.000 langkah per hari, ini kemudian bisa membantu untuk mencegah hipertensi. Nah, kita sering mendengar banyak diet pada hipertensi. Untuk hipertensi sendiri, ada diet yang sudah direkomendasikan sebenarnya oleh Kementerian Kesehatan, yaitu DAS diet, di mana diet ini dia mengutamakan untuk sayur dan buah. Kemudian seperti ini, menurut Institut tahun 1992 yang mendanai beberapa proyek penelitian, mereka melakukan intervensi diet yang bertujuan untuk mengobati hipertensi. Kemudian mereka memperkenalkan salah satu diet, yaitu diet DAS. Kemudian diet DAS ini dilakukan, infonya dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 6 sampai 11 mm air raksa. DAS ini tentunya dianjurkan sebagai terapi non-farmakologis yang lini pertama bersama dengan modifikasi gaya hidup lain. Ini untuk diet DAS sendiri, di mana di situ terdapat konsumsi tinggi untuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tambah lemak. Kemudian konsumsi sedang untuk lemak tak jenuh. Kemudian konsumsi rendah untuk daging merah, lemak jenuh, lemak trans, gula, dan natrium. DAS ini dilaporkan menguntungkan karena dapat menurunkan profil lipid, berguna untuk sindrom metabolik, untuk pasien dengan diabetes, untuk pasien dengan diabetes gestasional, untuk hipertensi, kemudian untuk cardiovascular disease dari hasil beberapa penelitian. Kemudian dari studi longitudinal sendiri diungkapkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara skor diet DAS dan kematian. Nah, ini rekomendasi diet DAS, terdapat 2.000 kilokalori untuk DAS diet sendiri, di mana terbagi lagi atas 2, ada yang 2.000 kilokalori untuk pasien dengan berat badan normal, kemudian untuk orang dengan berat badan lebih dianjurkan kurang dari 1.600 kilokalori per hari, tujuannya untuk mengurangi berat. Nah, untuk DAS diet sendiri ini dibagi atas karbohidrat 6-8 sajian, kemudian untuk sayuran 4-5 sajian per hari, kemudian untuk buah-buahan sama sayuran 4-5, kemudian produk susu itu 2-3 sajian, kemudian untuk protein kacang-kacang, protein hewani itu 4-5 sajian tapi per minggu, kemudian untuk daging diharapkan kurang dari 6, kemudian untuk yang pemanis kurang dari 5 sajian per minggu, kemudian ini minyak susu ya 2-3 sajian per hari untuk minyak dan lemak. Nah, dalam diet DAS ini lebih menekan pada karbohidrat. Karbohidrat itu diambil dari sayuran berwarna hijau, misalnya kangkung, brokoli, bayam, sawi,
kemudian karbohidrat dari biji-bijian utuh, misalnya gandum, millet, oats, kemudian dia mencari buah dengan indeks glikemik yang rendah, kemudian sumber karbohidratnya diambil dari kacang-kacangan. Nah, ini termasuk sumber lemak yang baik yang disebut dalam diet DAS, yaitu minyak zaitun, alpukat, kacang, biji rami, kemudian ikan yang kaya akan asam lemak omega 3, seperti di sini. Kemudian sumber protein yang direkomendasikan itu lebih banyak protein nabati seperti kacang-kacangan, produk kedelai, dan biji-bijian. Kemudian untuk protein hewani dianjurkan itu daging tanpa lemak, susu rendah lemak, telur, dan ikan. Kemudian daging olahan dan daging yang diawetkan itu tidak dianjurkan. Jadi untuk daging olahan dan daging yang diawetkan itu misalnya sosis, kemudian mungkin ikan kaleng, itu sangat tidak dianjurkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini untuk diet sendiri, untuk yang normal, untuk kebutuhan sodiumnya lebih dari 3.500 mg per hari. Kemudian untuk diet standar itu untuk kebutuhan natrium 2.300 mg per hari atau 1 sendok teh garam. Kemudian jika pasien dengan hipertensi yang dianjurkan untuk diet DAS dengan rendah sodium, dianjurkan 1.500 mg sodium per hari atau 2/3 garam meja. Kemudian dibatasi lagi untuk pasien dengan usia lebih dari 51 tahun, kemudian yang berkulit hitam, dengan pasien dengan hipertensi itu dengan diet DAS rendah sodium. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stefani, keuntungan dari melakukan diet, di mana dengan menurunkan berat badan, akan menurunkan berat kurang lebih 10 kilo ini, menurunkan juga tekanan sistol sekitar 5-20 mm air raksa. Kemudian dengan melakukan diet DAS akan menurunkan 8-14 mm air raksa. Kemudian dengan mereduksi sodium sendiri dapat menurunkan 2-8 mg air raksa. Kemudian jika melakukan aktivitas fisik dapat menurunkan 2-9 mm air raksa. Kemudian dengan menghindari mungkin konsumsi alkohol dapat menurunkan 2-4 mg air raksa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penderita hipertensi sendiri. Mulai dari tadi saya sudah sebutkan untuk minyak kurang dari 5 sendok makan per hari. Kalau untuk garam sendiri itu harus dibatasi kurang dari 1 sendok teh per hari. Kemudian untuk gula kurang dari 4 sendok makan per hari. Sedangkan untuk sayuran dan buah itu harus dianjurkan 5 porsi. Jadi tadi disebutkan untuk buah sendiri 2-3 porsi, sayuran bisa 3-4 porsi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat Hari Hipertensi, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Salma untuk materi yang sudah lengkap sekali tadi sudah disampaikan. Menyambung dari pertanyaan tadi Bu Dokter, untuk Dr. Salma, ini kita sudah masuk sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Stefani dan juga Dr. Salma. Tadi Dr. Stefani sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan untuk Dr. Salma ada pertanyaan dari Bapak Paulo. Dok, apakah ada batasan tertentu untuk pasien hipertensi dalam mengkonsumsi protein dan zat makanan lain? Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Nando. Tadi saya sudah dijelaskan di slide saya yang ada tentang isi piringku. Sabar ya. Tidak bisa kembali. Oh, sudah tidak bisa kelihatan. Tadi.
Seperti ini. Jadi kalau untuk hipertensi, terutama untuk kebutuhan protein, kita lihat dulu untuk kebutuhan protein biasa normal 15-20%, bisa lebih. Tapi kita melihat juga dari apakah pasien ini mempunyai ada masalah dengan ginjal atau tidak. Nah, kalau dalam model isi piringku, jika pasiennya dengan keadaan normal, untuk kebutuhan protein sendiri sekitar sepertiga seperti ini. Jadi kalau untuk pasien obesitas beda, jadi dia porsi dengan yang lain. Jadi kalau untuk protein sendiri normalnya sampai 60 gram. Nah kalau pasien dengan ada masalah ginjal tentunya, atau misalnya ada dengan masalah jantung, biasanya kita bisa proteinnya bisa lebih. Tapi untuk pasien dengan hipertensi lebih dianjurkan adalah mungkin kalau berdasarkan di atas tadi lebih banyak protein yang dari protein nabati dibandingkan protein hewani. Tentunya untuk protein hewani sendiri kita harus melihat protein yang dengan lemak rendah dan protein dengan lemak sedang. Nah, apa sih contoh protein dengan lemak rendah? Misalnya ayam tanpa kulit, daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan yang segar. Kemudian kalau untuk protein dengan lemak sedang, misalnya daging ayam, daging sapi. Tapi kalau protein dengan lemak yang tinggi, misalnya pada sosis, pada kuning telur, kemudian pada daging babi. Jadi mungkin untuk hipertensi sendiri dianjurkan protein yang lemak rendah dan sedang. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Dr. Salma. Bapak Nando mungkin ada? Sudah? Baik, Bapak Nando, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu yang mau raise hand atau secara langsung bertanya kepada Dr. Stefani ataupun Dr. Salma, dipersilakan untuk membuka audionya. Kalau belum ada yang bertanya secara langsung, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Anita. Ini untuk Dr. Salma. Izin bertanya, dokter, jika pasien mengalami sakit hipertensi dan gagal ginjal dengan DM juga, susu apa kira-kira yang paling cocok untuk penderita hipertensi dengan ginjal dan diabetes? Baik, terima kasih. Pasien dengan diabetes, hipertensi, dan ginjal. Jadi tentunya ini harus memperhatikan gula darahnya, kemudian memperhatikan ureum kreatinin. Jika pasien lebih, kita sebenarnya harus lihat dulu gula darahnya, terkontrol atau tidak. Kemudian yang berikut adalah untuk fungsi ginjalnya sendiri, misalnya dengan gagal ginjal, dengan hemodialisa rutin. Jika pasien dengan diabetes, kemudian hipertensi, kemudian dengan gagal ginjal, dengan sudah HD rutin, sebaiknya menggunakan susu untuk pasien ginjal. Kemudian mungkin disarankan contohnya, maaf kalau sebut merek, susu Nefrisol untuk pasien ginjal. Karena untuk diabetes sendiri dan untuk hipertensi sendiri sudah ada terapi. Jadi sebenarnya bukan susu bukan hanya kebutuhan yang utama, tetapi bagaimana mengatur asupan makanan di mana komposisi makronutriennya termasuk karbohidrat, protein, lemaknya itu yang harus kita utamakan dulu. Jika pasien masih bisa makan dengan baik, bisa makan dengan normal, itu hanya sebagai asupan mencukupi. Seperti itu. Ya, baik Dr. Salma. Seperti itu Ibu Anita. Jadi mungkin susunya sebagai makanan untuk selingan atau minuman selingan, karena pada intinya tetap harus mengkonsumsi atau makanan yang lengkap. Ada sumber protein,
karbohidrat, sehingga terpenuhi untuk zat gizinya. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, persilakan untuk membuka audio dan videonya. Kalau belum ada, dilanjutkan dari pertanyaan Ibu Sri Mariani. Ini untuk Dr. Stefani. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan, saya Yani. Izin bertanya, dok, saat kita menemukan pasien GGK dengan menjalani hemodialisis, pasien tidak memiliki riwayat hipertensi. Tetapi setiap proses intra HD itu pasien tekanan darahnya naik sampai 210/119 dan pasien tidak memiliki obat hipertensi. Pasien rajin kontrol, tetapi tidak diberikan obat hipertensi karena tekanan darahnya meningkat saat HD saja. Kira-kira tindakan yang tepat pada pasien ini seperti apa, dok? Apa yang sebaiknya kita sarankan untuk pasien ini? Terima kasih. Silakan, dokter. Ya, Ibu Yani. Jadi itu namanya hipertensi intradialitik. Karena pada proses hemodialisis itu kita kan mengeluarkan darah dari tubuh pasien ya ke mesin. Itu tentu saja akan berakibat jantung akan bekerja lebih berat. Sehingga pada pasien-pasien tertentu dia bisa terjadi hipertensi intradialitik. Tentu saja pada waktu pasien dokter harusnya cerita ya bahwa kalau ada cuci darah tensinya selalu naik. Jadi itu sih kalau di poli saya sering tanyakan. Pada waktu cuci darah tensinya naik enggak? Tensinya berapa pada waktu cuci darah? Nah, itu untuk mengetahui apakah terjadi hipertensi intradialitik. Nah, tentu saja kalau ada hipertensi intradialitik kita akan memberikan obat pada pasien ya, terutama obat-obatan yang cepat menurunkan tekanan darah supaya bisa diminum pada waktu intradialitik. Atau harusnya obat ini bisa diminum juga sebelum cuci darah atau pertengahan ya, karena biasanya pada akhir dia baru meningkat. Seperti golongan ACE inhibitor, captopril atau clonidine itu cepat sekali menurunkan tekanan darah. Selain itu kita harus memberikan obat rutin sih harusnya. Dengan obat-obat yang tidak dialisis atau tidak uji itu sih paling banyak pada golongan yang ACE inhibitor tentu saja. Dan sebaiknya pada waktu pasien dengan intradialitik hipertensi, quick off blood-nya atau QB-nya ya itu harus diperlambat karena kemungkinan besar dia sudah terjadi jantung. Dan selalu saya sarankan untuk dilakukan cuci darah kali seminggu. Karena tentu saja TB tidak tinggi pasien-pasien dengan hipertensi intradialitik. Sama halnya bisa terjadi suatu hipotensi intradialitik. Itu juga sering terjadi. Nah, ya terima kasih Ibu Yani atas pertanyaan. Ya, bagaimana Ibu Sri Mariani sudah jelas dari yang disampaikan oleh dokter. Ibu mungkin bisa buka audionya. Sepertinya masih sibuk Ibu Marianinya. Jadi betul yang disampaikan oleh dokter, lebih baik pada saat kontrol sampaikan kepada dokternya dan konsultasi lagi dengan dokter untuk mendapatkan obat. Untuk di kolom chat belum ada pertanyaan lagi. Mungkin sedikit berbagi ya dokter. Untuk pasien hipertensi ini kan setiap bulan harus wajib kontrol. Dan memang pasien hipertensi tergantung kepada obat ya dokter. Ini lebih dominan yang mana ya dok antara obat dengan makanannya? Apakah obat memang cepat menurunkan tekanan darah atau harus seimbang dengan diet juga dokter?
Mungkin bisa berbagi Dr. Stefani juga pun Dr. Salma. Ya, mungkin boleh saya dulu, bahwa tentu Silakan. saja pola hidup sehat dengan diet dan obat itu berjalan bersamaan. Kadang kalau pasien dengan prehipertensi pun kita sudah menganjurkan untuk pola hidup sehat, antara lain dengan diet, ya, dengan diet seperti dijelaskan oleh Dr. Salma. Tentu saja kalau memang dan kalau pada pasien tertentu dengan pola hidup sehat atau diet itu tidak bisa menurunkan tekanan darah sampai dengan target, tentu saja baru kita mulai dengan obat-obatan. Dan itu berjalan seiringan harusnya. Karena seperti dijelaskan tadi bahwa dengan penurunan dengan diet dan dengan obat atau dengan olahraga, ya, pola hidup sehat itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan komplikasi kardiovaskuler, stroke dan penyakit jantung, koroner, dan juga bisa menurunkan angka kematian. Mungkin Dokter Salma bisa tambah. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Kak Ayu. Jadi memang saya setuju, jadi memang harus sama antara konsumsi obat dengan diet. Jadi dengan diet sendiri, terutama diet yang seimbang, kemudian kalau sudah hipertensi memang harus ada pembatasan untuk asupan terutama garam, kemudian dengan mengikuti dietas yang tadi saya sebutkan, agar tujuannya yang pertama tadi saya sudah tujuannya tadi supaya tekanan darahnya bisa teratur, kemudian untuk mempertahankan status gizi, kemudian ya seperti itu. Jadi memang harus obat kita minum, kemudian diet pun harus tetap dijalankan. Biasanya pasien-pasien dengan hipertensi kadang nakal, makan asal karena pikirnya kan sudah ada obat. Jadi bagaimana hipertensi itu bisa terkontrol karena meskipun minum obat teratur tapi tidak melakukan diet dengan benar. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi harus sama-sama jalan ya dokter, antara obat maupun dengan makan minumnya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dalam kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang di room meeting ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum menutup, dipersilakan untuk closing statement dari Dr. Stefani dahulu. Silakan dokter. Ya, sebagai penutup dan untuk take home message untuk kita semua, bahwa untuk mengetahui kita menderita hipertensi atau enggak, kita harusnya berbicara. Tidak bisa hanya dengan perasaan atau keluhan saja. Dan tentu saja untuk mencegah komplikasi tekanan darah tinggi yang menyerang berbagai, kita harus menjalankan pola hidup sehat dan minum obat antihipertensi secara teratur. Demikian juga pada pasien-pasien yang belum menderita hipertensi tapi mempunyai faktor resiko, itu juga harus mengontrol dirinya sendiri dengan mengukur tekanan darah bisa tiap 1-2 tahun. Salam sehat, kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Stefani. Dari Dr. Salma untuk closing statement-nya, silakan dokter. Baik, terima kasih. Mari menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi diet yang seimbang. Seperti tadi dan menjelaskan, dengan terdapat pilar untuk gizi seimbang, selain memenuhi makanan beraneka ragam, menjaga agar berat badan tetap ideal, kemudian pola hidup sehat dan melakukan aktivitas fisik, agar penyakit-penyakit metabolik, contohnya penyakit hipertensi tadi, bisa kita cegah. Kemudian untuk pasien yang sudah menderita atau sakit hipertensi sendiri, tetap mengontrol kesehatannya, mengontrol tekanan darahnya, dan melakukan diet secara seimbang agar bisa mencegah komplikasi. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Stefani dan juga Dr. Salma. Bapak Ibu, sebelum lupa mohon diisi juga daftar hadir. Linknya sudah di-share di kolom chat. Mohon diisi daftar hadirnya. Ya, baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Stefani dan juga Dr. Salma, dapat saya simpulkan bahwa untuk hipertensi ini supaya mungkin lebih rincinya kita bisa mencegahnya dengan istilah cerdik. C, cek kesehatan secara rutin atau berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin berolahraga. D, diet atau makanan yang seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Cerdik. Baik, terima kasih. Demikian webinar kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu sahabat Yohanes. Akhir kata, saya Gusti Ayu dan narasumber juga tim PKRS. Mohon pamit. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat Hari Hipertensi Sedunia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Sebelum kita menutup, kita foto bersama dahulu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang belum membuka videonya. Mari membuka video untuk kita dokumentasi. Satu slide. Yang belum membuka video, mohon dibuka dulu, Bapak Ibu, videonya. Ya, kita siap foto bersama. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dan juga narasumber. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih.